Bab 2371 Batas Atas. Pertama-tama, Levi mengklaim bahwa setiap orang mempraktikkan teknik yang sama. Poin pertama sudah tidak valid. Mereka semua berperingkat tinggi di papan peringkat ilahi, namun seseorang yang berperingkat lebih dari 7.000 hanya di papan peringkat sementara memberitahu mereka bahwa dia dapat menemukan kesamaan. Apakah dia nyata? Seolah-olah seorang anak taman kanak-kanak sedang mencoba memberi kuliah kepada seorang profesor universitas. Apakah anak TK itu berpikir bahwa dia melihat sesuatu yang lolos bahkan dari mata Pak? Beraninya dia mengejek kita karena terlalu lemah, dan bahkan mengatakan bahwa kita tidak akan bisa mengerti bahkan jika dia mencoba menjelaskannya kepada kita. Apakah ini lelucon? Selain itu, mereka juga menganggap poin kedua benar-benar konyol. Apa yang dia maksud dengan kita semua pada akhirnya akan dihancurkan. Lebih dari 90% populasi mempraktikkan teknik era baru, dan mereka belum pernah mendengar siapapun yang menemui ajal mereka karenanya. Mereka mengira dia mungkin berpendapat bahwa para pejuang tidak memahami teknik inti. Namun, mereka yang berperingkat 30 ke atas di papan peringkat ilahi seharusnya menguasai teknik ini dengan sempurna, bukan? Mau tak mau mereka bertanya-tanya bagaimana Levi akan membuat kasusnya nanti. Mengapa kita tidak dikutuk? Mengapa kita masih hidup? Poin-poin yang Levi coba pahami sama sekali tidak masuk akal. Itu semua prasangkanya yang bias, dan sisanya sulit dipercaya. Meskipun mereka masih menghormati Levi, mereka tidak diragukan lagi mempertanyakan kredibilitas klaimnya. Dilihat dari ekspresi ragu-ragu di wajah mereka, Levi tahu bahwa kata-kata nasihatnya sia-sia. Dia sangat sadar bahwa kata-katanya tidak memiliki bobot, dan bahwa mereka tidak akan memahaminya bahkan jika dia mencoba menjelaskan, terutama pada titik di mana teknik yang mereka latih pada akhirnya akan mengarah pada kehancuran mereka sendiri. Tidak ada cara untuk menvalidasi klaimnya. Kirin dan yang lainnya belum mencapai tingkat penguasaan. Levi kemudian memikirkan hal lain. 10 petarung teratas di papan peringkat ilahi tidak bergantung pada teknik era baru sama sekali. Orang-orang seperti Dark Emperor, The Cardinal Hall General, dan bahkan orang-orang di sekitar jajaran Donald. Mereka tidak mengandalkan peluang yang dibawa oleh era baru, atau teknik jalur cepat untuk naik level. Di sisi lain, mereka berupaya menyempurnakan teknik lama mereka. Levi mengamati bahwa mereka yang berperingkat 11 hingga 20 di papan peringkat ilahi juga melakukan hal yang sama. Ini adalah ilustrasi sempurna bahwa teknik jalur cepat memiliki keterbatasan. Pejuang yang mengandalkan teknik hanya akan naik sampai peringkat 20 terbaik. Adapun alasan Zoe bisa masuk 10 besar dengan mempraktikkan teknik jalur cepat, Levi menganggap itu karena dia dilatih oleh Kaisar Kegelapan sendiri saat itu. Dengan kata lain, prestasinya tidak memiliki korelasi besar dengan teknik lari cepat yang dia latih. Kemudian, kesadaran lain menghantam Levi. Apakah ini berarti Kirin dan yang lainnya hampir mencapai tingkat penguasaan? Teknik jalur cepat memiliki keterbatasan, dan mereka akan mencapai hambatan mereka. Setelah tantangan turnamen hutan adat, sebagian besar dari mereka telah meningkat pesat, terutama Zoe. Namun, Kirin dan Azure Dragon tidak meningkat banyak. Ini mensyaratkan bahwa batas atas teknik jalur cepat hampir tercapai. Kirin, White Tiger, Floyd, kalian tidak bisa terus berlatih teknik ini. Aku takut sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Saya tidak yakin kapan orang lain akan mencapai batas atas dari teknik ini tetapi kalian akan segera mencapainya. Kemudian, dia menoleh ke Asura dan Mingka. Hal yang sama berlaku untuk kalian berdua. Berhentilah berlatih segera atau kalian akan menderita akibatnya. Ini benar-benar mendesak. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya secara detail sekarang, tetapi jika kalian percaya dengan apa yang saya katakan, tolong hentikan tekniknya sekarang. Saya tidak mencoba untuk menyakiti kalian dan hanya mencoba untuk menjaga kepentingan terbaik Anda. Ucap Levi tegas. Mingka menghela nafas dan berkata, kami tahu bahwa kamu tidak akan menyakiti kami dengan cara apapun. Tetapi Anda tidak memiliki apapun untuk mendukung klaim Anda saat ini, namun Anda meminta kami untuk menyerah pada teknik yang telah kami praktikkan. Tidakkah Anda pikir Anda sedikit di hidung? Saya khawatir saya harus meminta klaim yang lebih substansial. Asura tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu takut bahwa kamu mungkin tidak dapat mengejar kami? Apakah itu sebabnya Anda melukis gambar yang mengerikan untuk membuat kami menyerah berlatih teknik? Petik 2. Bab 2372 tidak bisa duduk diam oleh Azure Dragon langsung berkata,
Asura, tolong. Bos saya bukanlah seseorang yang berpikiran sempit. Dia pasti punya alasan untuk mengatakan itu. Aku memilih untuk mempercayainya kali ini. Saya akan berhenti berlatih teknik jalur cepat. Yang lain terkejut ketika Azure Dragon berkata begitu. Apakah Azure Dragon benar-benar akan menyerah untuk selamanya? Dia memilih untuk menaruh kepercayaan pada Levi pada akhirnya. Meskipun Levi adalah bosnya, itu masih merupakan keputusan yang sangat sulit untuk dibuat. Menyerah pada teknik seseorang adalah tugas yang sulit. Ketika Azure Dragon melangkah untuk mendukung Levi, Phoenix dan Kirin memilih untuk melakukan hal yang sama dan siap untuk mencela teknik yang telah mereka latih untuk selamanya. Namun, Azure Dragon menghentikan mereka. Dia memberi isyarat kepada yang lain. Kalian harus jujur dan jujur pada hati kalian. Jangan membabi buta mengikuti Levi. Buat penilaian terbaik Anda dan bersiaplah untuk menerima konsekuensinya. Petik 2. Yang lain langsung mengerti maksud Azure Dragon. Mereka menyadari bahwa Azure Dragon tidak sepenuhnya percaya pada Levi juga. Sebenarnya, mereka semua memendam pikiran yang sama. Mereka percaya pada Levi sebagai pribadi, tetapi tampaknya tidak bisa mempercayai klaimnya tentang teknik tersebut. Alasannya sederhana, dia tidak memiliki sesuatu yang substansial untuk mendukung klaimnya. Namun, melihat bos mereka hampir memohon kepada mereka, Azure Dragon merasa tidak pantas untuk terus menyangkal Levi. Oleh karena itu, dia menonjol dan memihak pria itu, memilih untuk percaya padanya dan meninggalkan latihan tekniknya. Namun, dia tidak benar-benar ingin melakukannya. Dia hanya melangkah untuk meredakan ketegangan yang menggantung di udara. Oleh karena itu, ia memilih untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Dia bisa hidup dengan meninggalkan latihan teknik, dan bahkan prospek menjadi orang biasa. Namun, dia tidak ingin melihat hal yang sama untuk yang lain. Itu adalah langkah yang brilian karena dia berhasil menyelamatkan semua orang dari rasa malu. Bukan hanya harga diri Levi yang terpelihara, namun yang lainnya pun selamat dari terjebak dalam posisi sulit juga. Semua orang yang dilemparkan mengagumi melihat pria itu karena langkahnya yang bijaksana. Dia memang seorang pemimpin sejati. Meskipun dia bukan yang terkuat di antara kelompok itu, dia tidak diragukan lagi memiliki kepemimpinan yang luar biasa. Azure Dragon selalu dipercayakan untuk melakukan yang terbaik untuk grup. Bos, bukannya kami tidak mempercayaimu. Hanya saja Anda tidak memiliki sesuatu yang konkret untuk mendukung klaim Anda. Sekarang Azure Dragon ada di pihakmu, kami ingin melihat sendiri apa konsekuensi yang akan terjadi selanjutnya, kata Kirin dan yang lainnya. Mereka ingin terus berlatih teknik jalur cepat, sebagian besar untuk menvalidasi klaim Levi bahwa penguasaan teknik akan menyebabkan kehancuran mereka sendiri. Robert Slayer melangkah dan berkata, Garrison, Anda telah membimbing saya di masa lalu. Saya harus mengatakan bahwa mengingat fakta bahwa saya sudah menjadi veteran dibandingkan dengan orang lain, saya masih merasa sulit untuk percaya apa yang baru saja Anda katakan. Namun, ada orang lain yang percaya pada Levi juga. Mia dan Winona melangkah maju saat itu juga. Kami memilih untuk sepenuhnya percaya pada Levi. Dengan ini kami berhenti berlatih teknik ini. Mereka berdua tidak memiliki sentimen yang sama seperti Azure Dragon dan yang lainnya. Mereka benar-benar percaya pada Levi. Mereka telah melakukannya di masa lalu dan akan terus melakukannya sampai akhir zaman. Levi akhirnya menghela napas lega. Dia bisa mengerti dari mana Azure Dragon berasal, tetapi dia enggan melihat orang-orang yang dia anggap sebagai saudara menuju jalan kematian mereka sendiri. Bagaimana jika dia tidak bisa mengambil alih situasi dan menyelamatkan mereka nanti? Itu adalah sesuatu yang dia harap dia tidak perlu menyaksikannya. Dia tidak berpikir dia tahan berpisah dengan siapapun yang hadir saat itu. Namun, karena mereka menolak untuk mendengarkannya, Levi tahu dia tidak bisa memaksa mereka untuk mengikuti jalannya. Baiklah kalau begitu. Saya yakin Anda semua mengetahui tempat pengujian besar-besaran industri Garnison, bukan? Kalian bisa memasukkan data dari berbagai teknik yang kalian praktikkan ke dalam mesin untuk menganalisisnya. Kemudian, kalian semua dapat melihat sendiri apakah yang dikatakan itu benar, usul Levi. Karena Maya Industries telah melakukan analisis data, Levi percaya bahwa Garrison Industry akan dapat mereplikasi hasil yang sama. Apakah itu benar-benar layak? Naga Azure bertanya. Iya, itu sangat mungkin. Kumpulkan saja buku teknik dan ubah menjadi titik data, jawab Levi.
Tidak mungkin. Bab 2373 Kebohongan Putih. Suara yang berbeda terdengar. Semua orang yang hadir menelusuri asal-usul suara itu. Itu adalah Floyd. Kenapa tidak? Tanya Levi. Bos, kami tidak ragu menyerahkan buku teknik kami kepada Anda. Namun, kami tidak nyaman dengan mengekspos kartu truf kami kepada orang lain. Jelas, segala sesuatu tentang teknik kami akan diketahui orang lain. Saya harus mengatakan bahwa saya tidak yakin dengan itu, bahkan untuk industri garnisun. Floyd mengakui. Ya, kami tidak nyaman menyerahkan segalanya kepada orang lain. Benar-benar tidak ada jaminan untuk keamanan data kami, kata yang lain sambil menyuarakan keprihatinan mereka. Bagaimanapun, industri garnisun tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang terpilih seperti Azure Dragon. Wajar jika mereka merasa bahwa risikonya terlalu besar untuk ditanggung. Azure Dragon lalu berkata, bagaimana jika kita hanya mengumpulkan beberapa buku teknik di antara kita, dan kemudian beberapa lagi dari yang lain. Itu seharusnya sudah membuat lebih dari 100 teknik untuk diubah menjadi titik data. Ini akan menjadi cara yang lebih aman, bukan? Levi menganggukkan kepalanya. Iya, itu harus berhasil. Meskipun ukuran sampelnya lebih kecil, itu harus menunjukkan distribusi yang sama. Bagus, kalau begitu kita akan bersiap-siap. Sisanya dari Anda dapat yakin. Petik 2. Azure Dragon memimpin Kirin dan yang lainnya dan pergi. Setelah mereka keluar dari jangkauan pendengaran Levi, yang lain bertanya pada Azure Dragon, apakah kamu yakin akan mengumpulkan semua buku teknik kami untuk tujuan penelitian? Apakah kamu benar-benar percaya pada apa yang dikatakan bos? Azure Dragon hanya tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Itu hanya sesuatu ukuran bantuan. Kalau tidak, kita akan tetap menemui jalan buntu dengan yang lain. Jadi, kamu mengorbankan dirimu untuk berpihak pada bos dan menyetujui proposal analisis data hanya untuk menenangkannya untuk saat ini. Yang lain terpesona pada kecemerlangannya. Azure Dragon terus menganalisis situasi kepada mereka dan berkata, jadi, sudah diatur. Kami tidak akan memilih rute analitik data dengan pasti. Dia telah memperhitungkan bahwa itu akan menjadi proyek Gajah Putih. Jika apa yang dikatakan Levi itu benar, orang-orang yang berada di peringkat teratas papan peringkat ilahi pasti sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka tidak perlu Levi untuk menunjukkannya. Bagaimanapun, Azure Dragon tahu bahwa kekuatan bosnya sangat terbatas, dan mustahil baginya untuk menguasai semua teknik. Kalau tidak, mengapa dia hanya mendapat peringkat lebih dari 3.000 di papan peringkat sementara? Dengan nada khawatir, Phoenix bertanya, apakah bos akan marah ketika dia tahu kita tidak menjalankan pembicaraan kita? Aku sudah menyerah pada segalanya sekarang. Saya hanya akan berkonsentrasi pada teknik dasar yang akan dia ajarkan kepada saya. Aku akan mengambil semua tanggung jawab jika dia benar-benar menyalahkan kita karena tidak mendengarkannya. Azure Dragon berkata dengan sikap pasrah. Azure Dragon, ini sulit bagimu. Anda telah mengorbankan diri Anda untuk menyelamatkan kita semua. Petik 2. Kirin dan yang lainnya menepuk pundaknya. Ya, benar. Saya tahu bahwa saya memiliki bakat paling sedikit di antara kita semua. Jadi, benar-benar tidak perlu berpikir bahwa sayalah yang harus melepaskan teknik saya. Latihan terus ya guys. Ini akan sulit bagi kalian ketika Anda memiliki satu orang yang lebih sedikit yang membawa tim, kata Azure Dragon sambil tersenyum. Ya, kami akan mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan teknik kami. Kami akan melihat apakah klaim bos tentang penghancuran diri teknik kami itu benar. Petik 2. Semua orang cukup yakin bahwa klaim Levi tidak berdasar, dan mereka ingin membuktikan bahwa dia salah. Sementara itu, Levi memberi perintah kepada organisasi suci sebagai kaisar kegelapan. Dia menginstruksikan organisasi suci yang mengendalikan lebih dari sepertiga kekuatan dunia untuk meninggalkan latihan teknik mereka. Namun, ada terlalu banyak pihak yang terlibat. Tidak praktis untuk melarang praktik teknik ini sekaligus. Levi tahu dia hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah dalam masalah ini, terutama karena dia akan mendapat protes keras dari orang-orang. Orang-orang seperti Asura dari aliansi Erudian pasti akan skeptis. Selain itu, karena dia sudah menyebutkannya kepada mereka, Levi tahu bahwa mereka pasti akan curiga. Oleh karena itu, Levi juga tidak memberikan instruksi kepada organisasi suci dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, dia hanya meminta Deathfin untuk menegakkan larangan secara bertahap.
Dia tidak ingin orang-orang dari Lab of Gods atau orang lain tahu. Oleh karena itu, mereka yang telah menerima instruksi hanya meninggalkan teknik tersebut secara diam-diam sementara mereka masih secara terbuka menyatakan bahwa mereka sedang berlatih. Adapun kekuatan yang membentuk aliansi Erudian, Levi berpikir itu belum waktunya untuk memberi tahu mereka. Apa yang kamu maksud, tepatnya? Bab 2374 waktu sudah habis. Setelah semua orang pergi, Zoe mulai menanyai Levi. Semua orang hanya berusaha membantumu dengan menyerahkan buku teknik mereka padamu. Mengapa Anda memberitahu mereka bahwa berlatih teknik pada akhirnya akan menyebabkan kehancuran mereka sendiri? Anda melukai harga diri mereka. Coba lihat bagaimana Azure Dragon telah menyerah pada segalanya hanya agar dia bisa melindungi harga dirimu. Semua orang menempatkan diri mereka pada posisi Anda. Tidak bisakah kamu membalas niat baik mereka? Zoe memberi Levi tatapan maut. Levi berargumen, karena saya peduli dengan mereka, saya meminta mereka untuk menyerah pada teknik era baru. Kalau tidak, mereka semua akan mati. Kau mengoceh omong kosong. Anda tidak memiliki sesuatu yang substansial untuk mendukung diri Anda sendiri. Anda hanya menggunakan posisi Anda sebelumnya untuk memaksa mereka mendengarkan Anda. Jika Anda belum menyadarinya, Anda tidak lagi sekuat dulu. Selain itu, banyak petarung yang berlatih teknik lari cepat. Tidakkah menurut Anda mereka sudah menyadari kekurangannya? Jika ada, sekarang. Pernahkah Anda mempelajari teknik untuk membuat klaim kritis seperti itu? Levi mengangguk. Saya telah mempelajari semua teknik selama 1 hari dan 1 malam, dan saya telah memetakan setiap teknik ke tahap terbaiknya. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa segudang teknik sebenarnya memiliki asal yang sama. Petik 2. Anda sudah mengetahui semua itu. Zoe meragukan klaim Levi. Bahkan Kirin dan Floyd yang berada di peringkat 10 besar papan peringkat ilahi tidak mengklaim bahwa mereka telah memetakan teknik ke tahap terbaiknya. Bagaimana seseorang yang peringkatnya hanya sekitar 6 hingga 7.000 di papan peringkat sementara berani membuat klaim seperti itu? Tidakkah dia menyadari betapa konyolnya dia terdengar sekarang? Zoe menemukan kata-katanya tidak masuk akal, untuk sedikitnya. Jadi, selain Mia dan Winona, tidak ada orang lain yang mempercayaiku. Apakah kalian meragukan kata-kataku, atau kalian mempertanyakan kredibilitasku? Levi bertanya dengan pasrah. Kami tidak percaya pada Anda karena beberapa alasan. Pertama, Anda tidak memiliki sesuatu yang substansial untuk mendukung klaim Anda, dan kemudian Anda bahkan tidak cukup kuat. Jika kamu mengatakan bahwa itu adalah Tuanku, Kaisar Kegelapan yang mengklaim bahwa dia telah menguasai semua teknik dan bahkan memetakan semuanya ke tahap terbaiknya, itu akan jauh lebih meyakinkan. Namun, dengan posisi dan kekuatan Anda saat ini, tidak ada yang akan menganggap Anda serius, kata Zoe sebenarnya. Itu karena Levi tidak cukup kuat sehingga kata-katanya tidak memiliki bobot. Baiklah kalau begitu. Levi menghela nafas. Jika dia menjelaskan semuanya sebagai Kaisar Kegelapan, maka ada kemungkinan besar bahwa semua orang akan menyerah pada teknik ini. Namun, jika itu semua benar-benar bagian dari skema besar Lab of Gods, maka dia akan memperingatkan mereka dan menyebabkan banyak masalah jika dia mengungkapkan identitasnya sebagai Kaisar Kegelapan. Apakah kamu punya rencana dalam pikiran? Apakah itu sebabnya Anda membuat klaim seperti itu? Zoe bertanya karena penasaran. Rencana apa yang bisa saya miliki? Levi tidak merasa senang. Saya sangat berharap Anda bisa berlatih keras. Hanya ada 8 hari lagi. Zoe berharap Levi akan lebih membumi. Namun, Levi tidak memedulikannya dan pergi mencari udara segar. Bang, bang, bang. Beberapa bayangan melintas di depan matanya saat itu. Levi Garrison, aku ingin melihat siapa yang bisa mendukungmu kali ini. Itu adalah musuh Levi. Setelah upaya pembunuhan yang gagal di hutan adat, mereka membuntutinya sepanjang perjalanan kembali ke Erudia. Sebenarnya, Levi tahu bahwa dia sedang dibuntuti oleh banyak orang. Namun, dia tidak bisa tidak peduli dengan mereka. Mereka hanyalah umpan meriam baginya. Namun, kali ini sekelompok orang muncul di depannya. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Aku akan membunuh semua orang jika kamu terus menggangguku. Levi berkata dengan putus asa. Kami akan membunuhmu. Kelompok itu berlari ke depan. Bang, bang, bang. Levi marah dan meledakkan pukulan ke kelompok pejuang yang menyergapnya. Mereka langsung berubah menjadi kabut darah.
Gangguan itu tidak memengaruhi niatnya untuk berjalan-jalan. 8 hari berlalu dalam sekejap mata. Zoe dan Levis berjanji 3 bulan sudah habis. Semua orang terkejut ketika mereka mencoba untuk memeriksa peringkat Levi. Bab 2375 keluar dari papan peringkat sementara. Mereka sepertinya tidak dapat menemukan nama Levi di papan peringkat sementara. Mereka melewati peringkat beberapa kali, namun nama Levi tidak terlihat. Pikiran yang sama muncul di benak mereka saat itu, Levi telah keluar dari papan peringkat sementara. Di zaman dan zaman ini, kemajuan yang lambat sama dengan kemunduran. Seseorang dapat dengan mudah tersingkir oleh persaingan yang ketat. Sementara yang lain meroket dalam kemampuan mereka hari demi hari, kemajuan yang lambat akan pucat jika dibandingkan. Setiap pria dan wanita lajang bisa berlatih teknik jalur cepat untuk mencapai langkah besar di waktu dan era baru. Oleh karena itu, papan peringkat ilahi dan papan peringkat sementara disegarkan setiap detik. Mereka sebenarnya tidak terkejut dengan fakta bahwa Levi telah keluar dari papan peringkat sementara. Lagi pula, pria itu dengan keras kepala berpegang teguh pada tekniknya yang sudah ketinggalan zaman. Azure Dragon adalah salah satu contoh utama juga. Dia telah memilih untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Akibatnya, dia telah berlatih teknik yang diajarkan oleh Levi dalam 8 hari ini. Dia belum mencapai peningkatan apapun dalam 8 hari terakhir. Melihat peringkat baru dari papan peringkat ilahi, pria itu bahkan turun ke peringkat 578 dari peringkat 564. Jelas bahwa dia telah mengalami banyak kemunduran hanya dalam 8 hari. Azure Dragon menghela nafas setelah melihat peringkatnya sendiri di Divine Leaderboard. Saya pikir pada waktunya, saya akan keluar dari papan peringkat ilahi, dan bahkan papan peringkat sementara dari waktu ke waktu, sama seperti bosnya. Kirin berkata terus terang. Dia memperhatikan bahwa wajah Azure Dragon tenggelam, dan menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan. Naga Azure menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, saya tahu bahwa ini akan terjadi saat saya membuat pilihan untuk menyerah. Kalian hanya perlu terus maju. Mereka mulai memeriksa peringkat masing-masing. Peringkat Kirin dan Floyd tidak berbeda jauh. Faktanya, mereka tidak menyadari bahwa kemampuan mereka telah mencapai puncaknya. Akan sulit bagi mereka untuk maju lebih jauh. Tidak menyadari fakta, mereka telah berpikir bahwa itu semua cukup normal. Zoe Lopez, peringkat 34 di papan peringkat ilahi. Semua orang tersentak saat melihat peringkatnya. Peningkatannya cukup mengejutkan, mengingat fakta bahwa dia kehilangan kekuatannya hanya 3 bulan yang lalu. Sungguh mengherankan bahwa dia berhasil menempati peringkat 34 di papan peringkat ilahi hanya dalam waktu 3 bulan. Selain itu, sepertinya dia masih maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Kirin dan yang lainnya terpesona. Mereka tahu itu akan menjadi upaya yang sia-sia untuk melawannya. Ini benar-benar menakutkan. Jika semuanya berjalan dengan baik, Zoe bahkan bisa kembali ke kejayaannya dan menempati peringkat 10 besar di papan peringkat ilahi. Namun, papan peringkat ilahi saat ini tidak seperti dulu. Mantan papan peringkat ilahi hanyalah sebuah konsep tanpa peringkat konkret. Saya ingat bos mengatakan bahwa kami telah mencapai batas atas kami dan akan sulit bagi kami untuk maju lebih jauh. Tapi, lihat saja bagaimana Zoe berakselerasi. Ya, dia juga berlatih teknik jalur cepat. Namun, mereka tidak menyadari fakta bahwa Zoe telah mempelajari dasar-dasarnya dari Kaisar Kegelapan. Dampak dari teknik jalur cepat tidak begitu terasa pada dirinya seperti pada orang lain. Jangan dengarkan omong kosong itu. Tidak ada yang substansial untuk klaimnya, kata Zoe. Zoe, kamu peringkat 34 kali ini sementara bos telah keluar dari papan peringkat sementara. Kali ini, saya pikir Anda benar-benar bisa memberinya pelajaran. Bahkan aku merasa sangat malu untuknya. Ya, saya pikir dia harus merasa cukup dikalahkan oleh ini. Apa menurutmu dia akan mencoba menghindari kita setelah ini? Yang lain tertawa terbahak-bahak. Ayo kita cari dia, Zoe berkata saat dia siap untuk bertemu dengannya. Tunggu sebentar, lihat ini. Teman-teman, seseorang menjerit kaget. Bab 2376 Levi membuatnya menjadi papan peringkat ilahi. Apa yang terjadi, Phoenix? Apa penangguhannya? Semua orang berhenti dan berbalik untuk melihat mengapa Phoenix menyuruh semua orang untuk melihat papan peringkat, tetapi yang dia lakukan hanyalah menunjuk nama belakang di papan peringkat ilahi. Lihat, bos ada di atas sana.
Semua orang melihat papan peringkat, dan benar saja, Levi menduduki peringkat 1000 di papan peringkat ilahi. Tapi berita itu terlalu mengejutkan, jadi semua orang melihat lebih dekat untuk melihat apakah itu hanya orang lain dengan nama yang sama. Tetapi setelah memeriksa ulang, mereka memastikan bahwa itu adalah Levi yang sama yang mereka kenal dan hormati. Tetapi beberapa masih tidak percaya sepenuhnya, jadi mereka mengklik detail orang tersebut untuk melihat masa lalunya. Ketika mereka melihat sejarah pertempurannya, mereka tahu bahwa itu adalah Levi sendiri. Raja masa lalu sudah mulai kembali. Alasan Levi berhasil masuk ke Divine Leaderboard juga dijelaskan. Rupanya, 8 hari yang lalu, dia membunuh 6 dari 114 teratas dari 300 petarung papan peringkat sementara, sendirian. Terlebih lagi, dari 6 yang dia bunuh, 3 berada di peringkat 3 teratas, yang berarti mereka bahkan bisa naik ke eselon teratas papan peringkat ilahi jika mereka hidup. Karena Levi mengalahkan mereka semua sendirian, wajar saja jika dia berada di peringkat 1000 di papan peringkat ilahi. Tapi masalahnya, tidak ada yang tahu tentang peristiwa ini atau kapan itu terjadi, bahkan tersangka pelakunya, Levi sendiri. Dia terpojok, jadi dia harus menyerang mereka dan membunuh mereka semua. Namun, dia tidak akan pernah mengira seseorang akan melihatnya membunuh para pejuang. Karena itu, mereka mengevaluasi kembali tingkat kekuatannya dan menetapkan kembali peringkatnya. Pertempuran itu adalah alasan dia mendapat peringkat di papan peringkat ilahi. Dia tidak akan menginginkannya jika dia bisa menahannya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang setelah dia terlihat, bahkan jika dia memiliki sepertiga dari semua kekuatan di dunia di bawah kendalinya. Belum lagi dia sendiri tidak tahu tentang seluruh urusan itu. Apa-apaan, dapat dimengerti bahwa semua orang tercengang ketika mereka melihat peringkatnya. Lagi pula, mereka tidak tahu tentang kekuatan Levi yang sebenarnya, tidak seperti beberapa orang terpilih. Apakah ini benar-benar bos yang sama yang kita kenal? Apakah dia meningkatkan kekuatan sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu? Sulit dipercaya. Jika ingatanku benar, ini baru 10 hari, bukan? Bos hanya sekitar 6 hingga 7 ribu di papan peringkat sementara 10 hari yang lalu, tetapi sekarang dia sudah berada di papan peringkat ilahi. Apakah dia mencapai peringkat 7.000 dalam 10 hari? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Macan putih mengajukan pertanyaan tajam. Itu juga yang ada dalam pikiran semua orang. Ya, bagaimana dia melakukan itu? Semua orang saling memandang, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Tapi kemudian, Floyd dengan senang hati menjawab, "Oh, saya mengerti. Ingat apa yang Master lakukan 10 hari yang lalu. Dia mengambil semua buku teknik kami dan menelitinya sepanjang hari. Dan kemudian dia memberitahu kami bahwa kami tidak boleh terus mempraktikkannya." Petik 2. Begitu Floyd menunjukkan hal itu, semua orang menyadari apa yang dia maksud, dan mereka tahu alasan, sebenarnya, Levi berhasil mencapai papan peringkat ilahi. Azure Dragon berkata, "Jadi dengan kata lain, bos meneliti teknik kami sepanjang hari hanya agar dia bisa mulai berlatih." "Iya, saya pikir kami telah meremehkan bos. Saya yakin kami semua mengira dia tidak bisa sepenuhnya meneliti teknik kami dengan cepat karena seberapa rendah peringkatnya, tetapi kami melupakan satu hal yang sangat penting. Bos adalah jenius tingkat atas. Bakatnya selalu jauh lebih baik daripada kita semua, dan kita bahkan tidak bisa mulai membandingkan bahkan jika kita mau. Dia benar-benar bisa menguasai teknik kita dalam 1 hari, dan buktinya ada di puding. Lihat, dia sudah mendapat peringkat di papan peringkat ilahi. Dia pasti bisa melakukannya." Setiap orang memiliki pendapat mereka sendiri, tetapi mereka umumnya memiliki kesimpulan yang sama tentang mengapa Levi berhasil menduduki peringkat di papan peringkat ilahi. "Aku tidak ingin menjadi pria itu, tapi aku sudah memberitahumu. Jika bos menggunakan teknik era baru, dia akan mencapai puncak dalam waktu singkat. Bukan untuk mengatakan saya seorang nabi, tetapi prediksi saya menjadi kenyataan. Raja tua akan kembali." Kirin tampak bersemangat dengan hasilnya. Semua orang tersentak kaget, terkejut dengan banyaknya bakat Levi. Tetapi meskipun mereka telah memeras otak mereka, mereka tidak akan pernah membayangkan bakat Levi lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Semua orang mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu 10 hari untuk mencapainya, tetapi kenyataannya, dia membutuhkan waktu kurang dari 2 hari untuk mencapai papan peringkat. Lagi pula, dia hanya butuh 1 hari untuk menguasai teknik era baru.
Kesadaran akan fakta itu mengukuhkan nama Levi sebagai salah satu petarung paling berbakat yang mereka kenal. Jelas, dia bahkan lebih berbakat daripada Zoe sendiri. Dia akhirnya mengerti apa yang kita maksud. Ya Tuhan, aku sudah menunggu ini seumur hidupku. Semua orang berdengung dengan kegembiraan karena inilah yang selalu mereka inginkan. Mereka telah menunggu Levi untuk kembali, dan setelah menunggu lama, mereka akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan. Tapi aku punya pertanyaan. Mengapa bos mengatakan teknik kita akan membunuh kita pada akhirnya? Petik 2. Bab 2377 Aku kehilangan taruhan. Pertanyaan itu diajukan oleh Phoenix. Aku tidak yakin tentang ini, tetapi mungkinkah bos benar-benar menguasai teknik kita? Tidak, bukan hanya mastering biasa. Maksud saya lebih dari itu. Dia mungkin telah melihat semua teknik sampai ke intinya. Dia mungkin mengatakan yang sebenarnya. Semua orang terdiam, merenungkan pertanyaan Phoenix. Ruangan itu sunyi untuk waktu yang lama, karena semua orang berusaha menemukan jawaban untuk itu. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka mencoba, mereka tidak dapat menemukan teka-teki itu. Zoe berkata, saya pikir itu hanya alasan. Dia tidak ingin kita tahu bahwa dia telah melatih teknikmu. Dia mungkin tahu bahwa kita tidak akan mempercayainya tidak peduli apa yang dia katakan. Maksudku, siapa yang akan percaya bahwa teknik itu akan membunuh kita jika kita melatihnya sampai akhir? Dia mengatakan itu untuk memberitahu kami bahwa dia tidak menyukai teknik kami dan bahwa dia tidak akan mempraktikkannya. Akhirnya, kita akan berpikir dia tidak ada hubungannya dengan teknik kita. Penjelasan Zoe masuk akal, setidaknya di mata semua orang. Mereka sekarang berasumsi bahwa Levi berbohong kepada mereka sehingga mereka mengira dia tidak berlatih, tetapi sebenarnya, itulah yang dia lakukan selama ini. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa melihat tempat latihannya yang sepi. Zoe memimpin semua orang ke tempat pelatihan tunggal Levi, fasilitas bawah tanah. Saat mereka masuk, yang menyambut mereka adalah meja yang penuh dengan analisis teknik semua orang. Itu dipenuhi dengan segunung kertas di mana Levi menulis semua analisisnya. Rahang semua orang jatuh ketika mereka melihat itu. Jadi selama ini dia meneliti teknik kita. Dan wawasannya luar biasa. Dia memiliki bakat seperti itu. Dia telah sepenuhnya menguasai semua teknik. Bahkan lebih dari yang kita lakukan. Levi memetakan semua teknik ke ujung terjauh mereka. Jika bukan karena tubuhnya menahannya, dia bisa menjadi petarung terkuat sekarang. Namanya akan berada di antara 3 teratas di papan peringkat ilahi, bukan hanya 1000. Oh, aku mengerti. Ingat apa yang dikatakan bos kepada kami. Bahwa semua teknik sebenarnya berasal dari asal yang sama. Saya pikir apa yang dia coba katakan adalah bahwa dia ingin menggabungkan semua teknik kami untuk membuat barangnya sendiri. Lihat di sini, bos menganalisis semua teknik kami dan menulis semua kemungkinan mereka. Jelas dia ingin menggabungkan mereka untuk menciptakan sesuatu yang baru, jelas Kirin. Semua orang di sana telah mencoba untuk memberikan gambaran kasar tentang pelatihan Levi, dan teori yang paling populer adalah bahwa dia akan menggabungkan teknik semua orang dan menciptakan miliknya sendiri. Tapi sebelum dia bisa menganalisis tekniknya, Lopez dan Black mengambilnya. Ah, kamu ada benarnya. Itu sebabnya dia ingin menggabungkan barang-barang kami dan membuat barangnya sendiri begitu cepat. Dengan begitu, kita bahkan tidak akan memiliki bukti yang mengatakan bahwa dia menggunakan teknik kita bahkan jika kita mengetahuinya. Maksudku, itu sudah menjadi miliknya sendiri, jadi tentu saja, dia tidak menggunakan teknik kita. Yah, secara teknis. Setelah mereka menganalisis metode pelatihan Levi dan sampai pada jawaban yang mereka peroleh hanya dari dugaan dan ketidaktahuan, semua orang merasa senang. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan, menurutku. Tapi kembali ke titik. Levi berhasil menciptakan tekniknya sendiri dan membuatnya menjadi Divine Leaderboard. Tentu saja, mereka akan menjadi kelompok orang yang paling bahagia di seluruh dunia. Mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan selama ini. Hai teman-teman, ingin bertaruh. Saya akan mengeksposnya nanti, tapi saya yakin dia akan mengatakan dia masih berlatih teknik dasarnya. Zoe tersenyum. Saya tidak bertaruh. Itu sangat jelas. Kita semua tahu persis itulah yang akan dia katakan. Semuanya tertawa. Jadi, Naga Azure, apakah Anda akan melanjutkan ini dan bermain bersama bos? Seseorang bertanya. Tidak perlu, Kak. Semua orang tahu kebenarannya sekarang.
Kamu akhirnya bebas. Kebanyakan dari mereka berpikir bahwa Azure Dragon tidak perlu mengorbankan waktu dan masa depannya untuk bermain bersama Levi, tetapi Azure menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak akan memecahkan gelembungnya. Saya ingin dia berlatih dengan tenang. Saya tidak keberatan mengorbankan waktu saya. Aku punya kalian melindungi saya, kan? Selain itu, jika yang diperlukan bos untuk kembali adalah waktuku, aku akan dengan senang hati membayar harganya. Semua orang tersentuh oleh kesediaan Azure Dragon untuk berkorban. Itu adalah hal yang baik, dia adalah pemimpin dan otak kelompok, bukan kekuatan, jadi tidak ada yang memedulikannya. Ketika semua orang keluar dari fasilitas bawah tanah, mereka bertemu dengan Levi, yang baru saja kembali. Levi tidak terkejut melihat semua orang berkumpul di sekitar tempatnya, karena itu adalah batas waktu taruhannya dengan Zoe. Mereka ingin melihat siapa yang membuat kemajuan lebih besar selama 3 bulan terakhir, dan Levi akan dengan senang hati kalah. Lagi pula, tidak ada orang dewasa yang akan melawan anak-anak dengan kekuatan penuh. Oh, tebak batas waktunya sudah tiba. Anda mendapatkan saya, Zoe, saya kalah, katanya. Bab 2378 aku telah menunggu. Tidak, Levi, sebenarnya, Anda menang. Selamat, kata Zoe. Cukuplah untuk mengatakan, Levi tidak melihat itu datang. Saya menang. Ia menatap Zoe tak percaya. Apa yang sedang terjadi? Tapi Anda adalah salah satu dari 100 petarung teratas di papan peringkat ilahi. Saya hanya sekitar 7.000 di papan peringkat sementara. Saya tidak mungkin menang, tanya Levi. Tidak, Tuan. Anda tidak lagi berada di papan peringkat sementara, Floyd mengingatkannya. Levi tersenyum pahit, lihat. Aku bahkan tidak bisa masuk papan peringkat sementara. Aku benar-benar kalah. Tapi kamu berhasil masuk ke papan peringkat ilahi, Tuan. Maksudku, mati terakhir, tapi kamu masih berhasil, jadi itu penting. Floyd menyembur. Bertentangan dengan kegembiraan Floyd, Levi tampak ngeri. Saya berhasil masuk ke papan peringkat ilahi. Apa yang orang-orang itu lakukan? Para idiot itu. Bos, mengapa Anda tidak memberitahu kami bahwa Anda membunuh begitu banyak petarung papan atas di papan peringkat sementara? Kamu sangat kuat sekarang. Kirin dan yang lainnya tertawa. Saat itulah Levi ingat bahwa dia membunuh sekelompok orang lemah beberapa hari yang lalu. Dia tidak mengira mereka semua sekuat itu, tetapi ternyata, dunia tidak sependapat dengannya. Saya masuk ke papan peringkat ilahi karena saya membunuh orang-orang lemah itu. Itu lucu. Tuan, Anda mulai berlatih teknik kami, bukan? Apakah itu sebabnya Anda membuat peningkatan besar? Saya yakin rasanya enak, iya. Hal-hal era baru ini luar biasa, bukan? Membuatmu menjadi salah satu petarung top di dunia sekarang, tanya Floyd dengan sengaja. Levi menggelengkan kepalanya. Tidak, yang saya latih hanyalah teknik lama saya. Teknik dasar yang sama yang saya gunakan sampai sekarang. Kamu tahu itu. Semua orang mengira dia akan mengatakan itu, jadi mereka tertawa saat Levi mengatakan hal yang sama yang mereka pikir akan dia katakan. Seperti yang dikatakan Zoe, Levi tidak akan mengakui bahwa dia berlatih teknik era baru, dan Levi mengatakan hal yang sama persis seperti yang dikatakan Zoe. Apa? Tapi itu seharusnya tidak mungkin, bos. Kamu tidak bisa menjadi petarung yang berperingkat di papan peringkat ilahi hanya dengan teknik lamamu. Tidak ada yang percaya apa yang dia katakan, tentu saja. Levi mencibir, jika Azure Dragon terus seperti ini, dia bisa membunuh nomor 2 Divine Leaderboard dengan satu pukulan. Semua orang mulai menggoda Azure Dragon, begitukah? Nah, terus bekerja dengan baik kalau begitu. Kami akan menantikan hari Anda membunuh nomor 2 dari papan peringkat ilahi. Jawaban Levi persis seperti yang mereka harapkan. Mereka menebak apa yang akan dia katakan, dan dia tidak akan mengakui kebenarannya, seperti yang mereka katakan. Jelas, dia hanya akan mengatakan bahwa dia masih berlatih teknik dasar yang lama. Sejujurnya, jika saya bisa, saya akan menghentikan kalian dari mempraktikkan apa yang disebut teknik baru dan mengambil satu halaman dari buku Azure Dragon. Latih teknik yang saya berikan kepada Anda, Levi menasihati mereka dengan serius. Ya tentu, kami akan. Semua orang mengatakan mereka akan melakukan apa yang dia minta, tetapi mereka tidak bersungguh-sungguh. Anda sedang berlatih barang-barang kami, tetapi sekarang Anda ingin kami menyerah. Semua orang berusaha menahan tawa mereka.
Mereka tidak ingin tertawa kalau itu menyakiti harga diri Levi. Namun, mereka tahu, Levi hanya berbohong. Ya, benar, bos. Kami tahu kebenarannya. Anda tidak dapat menyembunyikannya dari kami lagi. Kami tahu kebenarannya. Itu ada di depan kita. Levi memperhatikan mereka menahan tawa mereka tentu saja, tapi dia pikir itu karena mereka tidak percaya bahwa tekniknya sekuat itu. Dia dengan cepat melepaskan beberapa serangan dan mengguncang seluruh tempat. Lihat itu dan katakan itu teknikmu. Levi ingin membuktikan bahwa dia benar, tetapi sayangnya, dia tidak tahu bahwa setiap orang telah membuat tebakan yang akan mencegah mereka mendapatkan disonansi kognitif. Semua orang menggelengkan kepala. Tidak, tidak. Tentu saja tidak. Anda menggabungkan semua teknik kami dan menciptakan hal Anda sendiri. Jelas, Anda tidak akan meninggalkan jejak teknik aslinya. Tidak mungkin kita bisa melihat melalui itu. Levi tidak tahu apa yang mereka pikirkan, dia juga tidak tahu mereka telah menganalisis kebohongannya. Mereka sekarang mengira dia sudah berlatih teknik era baru, dan mereka tahu dia hanya berbohong. Zoe menyuruh mereka pergi, tidak apa-apa. Pertahankan pekerjaan yang baik. Dan kalian juga. Teruslah berlatih jika Anda tidak ingin Levi melampaui Anda. Levi tidak banyak bicara. Dia memiliki hal-hal yang lebih mendesak untuk diperhatikan, seperti situs kuno yang digali dan sumber peradaban kuno. Itu juga tempat di mana Kirin dan yang lainnya memiliki kesempatan bertemu dan menemukan teknik mereka. Tempat-tempat ini adalah yang paling dekat yang bisa dia dapatkan dari petunjuk. Jika dia terus mencari, dia mungkin hanya menemukan petunjuk yang mengarah ke keberadaan lab dewa, dan bahkan peta yang akan membawanya langsung ke sana. Jadi kurasa Erudia akan menjadi perhentian pertamaku di kues Scooby-Doo ini. Levi meninggalkan Northampton dan mengambil persona Kaisar Kegelapannya. Perhentian pertamanya adalah aliansi Erudian. Rencana Levi adalah bekerja dengan mereka dan menjelajahi situs kuno. Namun di tengah jalan, seseorang menghalangi jalannya. Aku sudah menunggumu, Kaisar Kegelapan. Hekan rintangannya. Brigadir Dewa terkejut, karena dia tidak pernah mengira Levi akan melakukan serangan mendadak seperti itu. Namun, dia dengan cepat membela diri dengan tangannya, dan udara berputar di sekelilingnya, membentuk perisai yang terlihat untuk memblokir serangan Levi. Retakan. Namun, perisai itu tidak bertahan lama. Brigadir Surgawi mendengar suara sesuatu yang retak, lalu perisai itu pecah menjadi potongan-potongan kecil, dan pukulannya menembus. Brigadir Ilahi dikirim jatuh ke belakang, meninggalkan jejak kaki yang dalam dengan setiap langkah yang diambilnya, dan itu meretakkan tanah. Brigadir Ilahi tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Apakah ini Kaisar Kegelapan yang sama yang saya kenal? Satu pukulan dan aku terlempar ke belakang. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Jika itu di masa lalu, Kaisar Kegelapan jauh lebih lemah daripada Brigadir Ilahi. Berkat itu, Kaisar Kegelapan tidak pernah memiliki keberanian untuk masuk ke Erudia sampai hari ini. Karena itu, dia melakukan semua kejahatan itu agar dia bisa kembali tanpa harus takut akan nyawanya. Semua yang dia lakukan untuk melawan Brigadir Ilahi. Brigadir Dewa mengira dia tidak memiliki peluang kecuali dia memiliki Terra Blade dan Skyward Sword, tapi sekarang dia tidak percaya Kaisar Kegelapan mengalahkannya dengan satu pukulan. Ini tidak mungkin. Tunggu, apakah itu sebabnya ada lebih banyak cerita tentang pertempuran Kaisar Kegelapan sekarang? Semua orang membuat Kaisar Kegelapan menjadi mesin tempur yang sangat kuat. Brigadir Surgawi tidak terlalu memikirkannya, tetapi setelah mendapatkan pukulan itu, dia harus mempercayainya apakah dia suka atau tidak. Untuk beberapa alasan, Kaisar Kegelapan berhasil naik ke tingkat yang gila. Yang bahkan harus dia hadapi dengan hati-hati. Baiklah kalau begitu, saya melihat Anda telah meningkat pesat. Kemudian, saya akan menghadapi Anda dengan semua yang saya miliki. Jangan menahan diri, atau kamu akan mati. Brigadir Ilahi menemukan posisinya dan melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Sesaat yang lalu, dia hanya manusia, tapi sekarang dia seperti matahari yang menyinari Levi. Udara di sekitarnya terasa seperti kobaran api terpanas di bumi, mengancam akan membakar semua orang dan segala sesuatu yang menghalanginya. Brigadir Ilahi tampak seperti dia memiliki kekuatan bintang di tangannya, dan itu saja sudah cukup menakutkan. Energi solaris yang dipancarkan oleh Brigadir Surgawi saja terasa jauh lebih kuat daripada milik pedang Skyward. Dengan kata lain, pria ini sendiri lebih kuat daripada alat ilahi teratas.
Tetapi bahkan setelah Brigadir Dewa menunjukkan kekuatannya, Levi tampaknya tidak merasa takut sedikit pun. Sekali lagi, dia melemparkan pukulan ke Brigadir Ilahi. Ketika serangan mereka bentrok, segala sesuatu di sekitar mereka hancur dan direduksi menjadi atom. Bumi itu sendiri retak, dan langit bergemuruh. Gelombang dari bentrokan itu hampir merobek lapisan ozon menjadi dua, mengungkapkan planet ini ke kehampaan. Bab 2380 Brigadir Ilahi menyerah. Jejak darah mewarnai udara, dan Brigadir Ilahi dikirim jatuh ke belakang lagi, tetapi kali ini, dia harus terhuyung lebih jauh ke belakang sebelum dia menemukan posisinya lagi. Dia menyeka darah yang menetes di sudut bibirnya, dan dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Organ internalnya terasa seperti tercabik-cabik, dan seluruh tubuhnya berdenyut kesakitan. Tapi lebih dari itu, dia bisa merasakan tubuhnya tercabik-cabik. Itu hanya satu pukulan, tapi itu cukup untuk melukainya. Pada saat itu, dia pikir dia tidak sedang menghadapi Kaisar Kegelapan, tetapi kematian itu sendiri. Brigadir Ilahi tidak pernah merasakan kekalahan dalam karirnya yang panjang. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin The Cardinal Hall. Keterampilan kepemimpinan adalah suatu keharusan, dan begitu pula kekuatan yang tak terbayangkan. Kembali di masa jayanya, dia membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya sendirian. Bahkan Master Forlevia bukanlah tandingannya. Tapi akhirnya, dia mengundurkan diri dan membiarkan The Cardinal Hall tumbuh di bawah pengawasan bawahannya, sementara dia menjalani pelatihan soliter selama bertahun-tahun. Berkat itu, Brigadir Dewa yang sudah sangat kuat menjadi lebih kuat dari sebelumnya, tapi tetap saja, dia kalah dari Kaisar Kegelapan, musuh yang biasa dia kalahkan dengan mudah. Saat itu, dia mengusirnya, dan dia tidak pernah memiliki keberanian untuk kembali hanya karena satu peringatan darinya. Apa yang terjadi padanya? Bagaimana dia bisa menumbuhkan kekuatan ini? Dan dari kelihatannya, dia menahan diri. Jika dia menyerangku lagi, aku akan mati. Dia hanya membiarkanku pergi demi masa lalu. Tapi tanpa sepengetahuannya, Kaisar Kegelapan yang dia hadapi bukanlah musuh yang sama yang dulu dia lawan. Sebaliknya, orang di balik topeng itu tidak lain adalah Levi sendiri. Levi terdengar terkejut. Itu adalah keajaiban bahwa Brigadir Dewa hanya mengalami cedera setelah menerima pukulan itu secara langsung. Levi mengira Brigadir Surgawi akan berakhir mati. Ya, pukulan itu tidak terlalu serius, tapi petarung seperti Kaisar Kegelapan dan para Master Forlevia akan mati tanpa pertanyaan. Namun, Brigadir Ilahi berhasil selamat dari itu. Ya, dia terluka parah, tetapi keluar hidup-hidup sudah merupakan hasil yang jauh lebih baik daripada yang dia kira. Ini adalah pertama kalinya seseorang menerima pukulan Levi dan hidup. Oh, jadi aku bisa memukulnya lagi. Bagus. Ya Tuhan, setelah sekian lama, akhirnya aku mendapatkan satu orang yang bisa menerima pukulanku. Pukulan itu jauh dari kekuatan Levi yang sebenarnya. Jika dia meninju Brigadir Dewa dengan kekuatan penuhnya seperti yang dia lakukan di penjara kegelapan, Brigadir Surgawi akan mati di tempat. Tepat sebelum Levi bisa melemparkan pukulan lain, Brigadir Dewa memuntahkan darah dan menyerah. Aku menyerah. Saya tidak cocok untuk Anda. Berhenti. Jika kamu terus seperti itu, aku akan mati. Petik 2. Brigadir Ilahi The Cardinal Hall benar-benar menyerah kepada musuhnya. Jika The Cardinal Hall dan Eragon mengetahui hal ini, rahang mereka mungkin akan ternganga. Brigadir Ilahi tidak akan pernah menyerah apapun yang terjadi, atau setidaknya itulah yang dipikirkan semua orang. Pikiran dia menyerah bahkan tidak pernah terlintas di benak mereka. Mereka telah membayangkan dia kalah sebelumnya sejak dia masih manusia. Tidak mungkin Brigadir Ilahi tidak terkalahkan selamanya. Namun, menyerah adalah cerita lain sama sekali. Jika mereka tahu tentang Brigadir Surgawi yang menyerah kepada Kaisar Kegelapan, mereka mungkin akan tercengang. Tapi mereka tidak tahu alasan sebenarnya dia menyerah pada Levi. Brigadir Ilahi menyerah karena dia merasa tidak berdaya melawan Levi. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa melihat peluang untuk menang. Kesenjangan kekuatan di antara mereka lebih dari yang bisa dia bayangkan. Itu seperti jurang yang menganga, yang tidak pernah bisa dia harap untuk diseberangi. Tidak ada pilihan selain menyerah. Dia juga tidak ingin melakukan itu, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia bukan tandingan Levi. Jika dia dengan keras kepala terus berjuang, Levi pasti akan membunuhnya. Brigadir Ilahi telah menyerah, tetapi Levi tidak mengatakan apapun kepadanya.
Dia baru saja melewati Brigadir Surgawi dan terus menuju tujuan berikutnya. Saya, Brigadir Ilahi tidak tahu harus merasakan apa, tetapi satu hal yang pasti, dan Kaisar Kegelapan bisa datang dan pergi sesuka hatinya sejak saat itu. Sesuatu terasa berbeda tentang dia. Brigadir Surgawi tidak bisa merasakan aura familiar yang dipancarkan musuh lamanya, tapi dia menghubungkannya dengan perubahan drastisnya. Apakah itu karena dia menjadi lebih kuat? Brigadir Ilahi memiliki banyak pertanyaan, tetapi lebih dari itu, dia merasa kecewa dan kalah. Itu adalah pertarungan pertamanya setelah puluhan tahun berlatih sendirian, tetapi dia kalah secara mengerikan. Selain itu, dia bahkan menyerah pada musuhnya. Akhirnya, dia kembali ke The Cardinal Hall, sementara Levi pergi ke Erudian Alliance. Dia mengumpulkan Asura dan yang lainnya dan meminta mereka untuk mencari beberapa situs kuno, yang membuat mereka penasaran. Mereka ingin tahu alasan di balik pencarian, tetapi mereka tidak pernah mempertanyakan perintah Kaisar Kegelapan. Yang harus mereka lakukan hanyalah menjalankan perintah yang diberikan, dan hanya itu. Setelah beberapa saat mencari, mereka menemukan sebuah situs kuno yang terkubur di bawah gunung bersalju di utara. Yang mulia, kami menemukan sesuatu. Silakan lihat. Oh, jadi ada sesuatu di luar sana. Bersambung.